Iran meluncurkan sejumlah serangan balasan pada Senin 23 Juni 2025 malam yang menyasar wilayah Bir al-Sabe Palestina yang diduduki. Serangan ini diluncurkan dalam beberapa gelombang. Gelombang serangan pertama memicu sirine di seluruh pemukiman dan wilayah pendudukan di utara dan Gurun al-Nahab. Beberapa menit kemudian, Komando Front Dalam Negeri Israel memperingatkan adanya gelombang kedua serangan rudal dari Iran. Serangan menargetkan daerah-daerah pusat termasuk Tel Aviv dan Al-Quds. Kerusakan parah terlihat di Gurun al-Nahab, khususnya di Bir al-Sabe. Sebuah gedung 7 lantai hancur setelah terkena hantaman rudal secara langsung. Pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan ke beberapa zona dampak. 3 orang dilaporkan dalam kondisi kritis dan 8 warga tewas akibat rudal Teheran. Upaya penyelamatan juga dilakukan untuk membebaskan para pemukim yang terjebak di bawah reruntuhan. Banyak yang meragukan bantuan Rusia terhadap Iran setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Teheran. Merespon hal itu, Kremlin menegaskan bahwa Rusia mendukung Iran dengan posisinya yang tegas. Sejumlah kritikus menyebut jika Rusia tak berbuat cukup banyak untuk mendukung Iran, padahal Moskow dianggap memiliki fakta kemitraan strategis dengan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pun langsung memberikan tanggapan. Ia menegaskan jika dukungannya terhadap Iran sudah sesuai dengan posisi Rusia saat ini. Bahkan Moskow bermaksud untuk lebih mengembangkan hubungan dengan Teheran. Peskov lantas mengatakan banyak orang yang mencoba merusak hubungan Moskow dan Teheran, yaitu dengan melontarkan pernyataan yang bisa menyebabkan memanasnya hubungan dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi disebutnya menghargai peran Rusia. Hal ini disampaikan Araghchi saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 23 Juni 2025. Jadi untuk pertama kalinya Iran menggunakan rudal ganas Heydar-Shekan dalam serangan ke-20 ke Israel, di mana beberapa lokasi Israel ini menjadi sasaran serangan rudal Iran termasuk Bandara Ben Gurion. Dan serangan ini juga dilakukan beberapa saat seusai Iran diserang oleh Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni kemarin. Dan rudal ini, Tribuners, rudal Heydar-Shekan ini dikenal sebagai rudal hantu karena gerakannya ini bisa membobol pertahanan udara Iron Dome Israel yang dikenal sangat kuat, di mana IRGC mengonfirmasi kalau mereka menggunakan rudal Heydar-Shekan ini dalam serangan yang ke-20, dan ini juga menjadi respons terhadap serangan dari Israel. Dan serangan ini juga menyusul serangan udara baru-baru ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran begitu. Jadi rudal Heydar-Shekan ini termasuk generasi keempat dari keluarga rudal Khorramshahr Iran, di mana rudal ini punya jangkauan 1450 km dan juga menggunakan bahan bakar padat, yang mana membuatnya memiliki mobilitas yang tinggi dan juga waktu peluncurannya yang lebih cepat. Di mana rudal ini katanya siap diluncurkan, Tribuners, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Bahkan hulu ledaknya ini berbobot sekitar 1.500 kg dengan panjang hampir 4 meter dan kecepatan tertingginya melebihi 19.500 km per jam di luar atmosfer dan hampir 9.800 km per jam di dalam atmosfer. Dan disebut-sebut juga kalau rudal Heydar-Shekan ini bisa menembus sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, David Sling, atau bahkan juga sistem Patriot buatan Amerika Serikat, di mana intersepsinya menjadi sangat sulit. Jadi tidak seperti rudal Iran yang lainnya, Heydar-Shekan ini punya navigasi satelit dan juga sistem pemandu baru. Jadi rudal ini dilengkapi dengan maneuverable reentry vehicle yang memungkinkan untuk rudal ini bisa bergerak zigzag melalui atmosfer sebelum akhirnya mengenai sasaran. Sehingga hal ini tidak hanya membuat rudal Heydar-Shekan ini cepat, tapi juga sulit dilacak dan dicegat oleh musuh. Ini terkait Selat Hormuz yang kabarnya bisa sewaktu-waktu ditutup oleh Iran, dan
Otomatis ini akan berdampak kepada banyak negara. Lalu sebenarnya negara mana saja yang paling sengsara kalau semisalnya Iran jadi menutup Selat Hormuz ini? Jadi ada 3 negara yang katanya akan sengsara kalau memang Iran benar-benar mewujudkan ancamannya dengan menutup Selat Hormuz, di mana ancaman ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir utama Iran, Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ancaman ini bukan hanya gertakan kosong, Tribuners. Jadi pada hari Minggu 22 Juni kemarin, Parlemen Iran dilaporkan sudah setuju untuk rencana penutupan total Selat Hormuz dan saat ini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Dan jika skenario itu benar-benar terjadi, dampaknya ini bisa mengguncang pasar energi global, Tribuners, terutama bagi negara-negara yang menggantungkan hidupnya pada jalur sempit selebar 39 km itu. Jadi menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat, setiap harinya ada 20,5 juta barel minyak mentah yang melewati Selat Hormuz. Nah, itu artinya sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan secara global ini sangat bergantung kepada Selat Hormuz ini. Kemudian yang paling sengsara jika Iran menutup total Selat Hormuz, yang pertama adalah India. Karena India adalah salah satu importir minyak terbesar dunia dan hampir 85% dari total kebutuhan minyaknya ini berasal dari luar negeri. Dan dari jumlah itu ada lebih dari 60% yang berasal dari negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Irak yang semuanya mengekspornya lewat Selat Hormuz. Dan India ini adalah salah satu negara pemilik bom nuklir yang akan mengalami lonjakan harga minyak domestik karena sampai sekarang masih subsidi energi. Kemudian yang kedua adalah Cina, Tribuners. Jadi Cina ini juga diketahui punya bom nuklir, di mana Cina juga adalah salah satu importir minyak terbesar di dunia dengan konsumsi yang mencapai lebih dari 14 juta barel per hari. Jadi sebagian besar pasokan itu sekitar 42%-nya ini berasal dari kawasan Teluk dan juga harus melewati Selat Hormuz, di mana Cina ini bisa merasakan 4 dampak buruk juga kalau Selat Hormuz ini benar-benar ditutup oleh Iran, seperti misalnya krisis pasokan minyak dan gas alam cair, kemudian juga lonjakan harga energi yang bisa memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kemudian Cina juga bisa terganggu rantai pasok global yang dikendalikan oleh industrinya. Dan keempat juga akan terjadi ketegangan sosial nih, karena Cina juga memasuki musim panas dengan konsumsi listrik yang melonjak. Kemudian negara ketiga adalah Jepang, Tribuners. Jadi negara tanpa sumber daya fosil yang signifikan ini bergantung nyaris sepenuhnya kepada impor minyak dan LNG, di mana ada lebih dari 90% pasokan minyak Jepang yang datang dari Timur Tengah dan semuanya ini melewati Selat Hormuz. Nah, Jepang ini juga bisa merasakan 4 dampak buruk kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran. Yang pertama adalah berisiko mengalami pemadaman listrik nasional karena dia sangat bergantung kepada minyak dan juga gas untuk pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, industri otomotif dan juga manufaktur ini akan terganggu karena mesin produksinya sebagian besar lagi-lagi bergantung pada pasokan energi stabil. Kemudian Jepang juga nantinya bisa terjadi kenaikan tajam harga bahan bakar minyak begitu yang akan memicu protes sosial terutama di kalangan buruh dan nelayan. Dan dampak yang keempat adalah perusahaan raksasa seperti Toyota, Sony, dan Mitsubishi ini juga bisa terdampak langsung karena logistiknya terganggu.